Bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih pelayan PWW sudah melayani luar biasa. Diberkati saudara yang ikut onset, saudara ikuti sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Siapa yang percaya akan sangat-sangat diberkati ibadah ini? Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saudara yang ikut online, ikutilah dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Sehingga sekalipun online, saudara akan diberkati ya luar biasa oleh Tuhan, saudara. Nah, bersyukur kita merayakan Paskah Jumat, Sabtu, Minggu, saudara. Kalau kemarin penuh terus, saudara. Yang paling pagi penuh, di bawah penuh, di mana penuh, saudara. Sorenya juga semua, saudara, di tempat ini, di teras, di ruang-ruang penuh, saudara. Saya percaya Tuhan yang sedang berkarya di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Lalu yang kedua saya ingin mengingatkan, jangan lupa besok pagi dalam rangka Paskah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, ada baptisan air. Yang belum baptis segera daftarkan, kesempatan luar biasa baptisnya Paskah. Kebangkitan, saudara, sehingga saudara mengalami kebangkitan kehidupan rohmu, kebangkitan dalam rumah tangga, dalam studi, pekerjaan, pelayanan, keuangan, saudara. Saya percaya luar biasa. Juga ada penyerahan anak. Jadi anak yang belum diserahkan, saudara juga bisa melangkah. Ya, anak tidak dibaptis tapi diserahkan seperti yang di Alkitab kepada Tuhan, dimetrekkan, diurapi sehingga Tuhan berkarya luar biasa. Satu lagi, lumbung keluarga Allah. Tadi sudah diumumkan juga karena besok Kamis. Jadi saya umumkan sehingga saudara bisa ikut terlibat. Baik ikut terlibat untuk barang-barang saudara yang sudah tidak dipakai bisa dibawa lumbung ini. Tapi juga saudara yang mengikutinya. Saya dengar ada banyak sembako juga, saudara. Ya, barang beras lah, lalu juga minyak dan lain-lain, banyak sekali. Seperti kalau biasanya pasar murah gitu, saudara. Tapi kali ini ada lumbung itu untuk barang-barang yang pernah dipakai. Ya, itu sedikit pengumuman. Sekarang kita akan belajar firman, saudara. Kemarin kita sudah sangat diberkati sekali, saudara, dengan ya korban Tuhan Yesus. Kita belajar tentang perjamuan kudus. Saudara yang belum mendengarkan, berjuang semua dengarkan. Sehingga saat perjamuan kudus kita bisa lakukan dengan yang benar. Kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Hari ini, saudara, Tuhan berikan tema kepastian dalam penantian. Temanya apa, saudara? Kepastian dalam penantian, saudara. Saya bacakan dulu Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 mulai. Menjelang malam datanglah seorang kaya, ya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah mencari murid ya Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus merintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain, saudara, linen yang putih bersih. Lalu membaringkannya ke dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan ya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, ya kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, ya sesudah 3 hari aku akan bangkit. Itu, saudara. Karena itu perintahkanlah ya untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit. Dikatakan di sini, saudara, ya dari orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus pada mereka, ini ya penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu baik-baik. Maka pergilah mereka ya
dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur dan menjaganya. Itu peristiwa terjadi seperti saat ini, saudara. Jumat, lalu Sabtu, Minggu. Itu yang terjadi seperti yang kita raihkan pada saat ini. Jadi singkat cerita, setelah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, saudara, itu sudah sampai petang. Mereka itu kalau sudah petang lewat orang sana, malam, sore malam itu sudah ganti hari. Jadi itu sudah Sabat gitu, saudara. Jadi ada peristiwa, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dia orang kaya, saudara, ya datang pada Pilatus, ya pejabat penguasa pada saat itu, minta mayat Yesus, saudara. Ya setelah diberikan pada dia bawa, dia kapani dengan kain ya putih linen yang mahal, dia lalu baringkan di kubur yang baru yang dia sediakan. Sebetulnya untuk dia sendiri, untuk keluarganya diberikan untuk mayat Yesus. Lalu dia balik, saudara. Tapi masih ada wanita-wanita. Ya dia yang terus Maria dari Magdalena, wanita yang ada di situ. Itu peristiwa yang sedang kita resapi saat ini. Beda lagi dengan imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi datang ya juga ke Pilatus, tapi beda. Dia berkata, sewaktu hidupnya si penyesat ini, dia menganggap Yesus itu penyesat, saudara. Sudah pernah berkata, dia nanti akan dikubur, tapi hari ketika akan bangkit kembali. Jadi kita harus jaga, jangan sampai muridnya mencuri, lalu berkata, Yesus guruku sudah bangkit, itu akan menjadi penyesatan yang lebih berat lagi. Lalu singkat cerita, mereka minta supaya dijaga, supaya disegel, dan Pilatus juga ya meluluskan permintaannya, dikasih penjaga-penjaga sampai di sana batu besar yang sudah digulingkan itu, saudara, ya diberi metre. Oh, siapapun tidak boleh buka. Kalau buka bisa ditangkap gitu, saudara. Bukan hanya kirim penjaga yang ada di tempat. Untuk apa? Menjaga. Jangan sampai nanti ada orang yang datang, muridnya datang, buka, dicuri, ngomong bangkit. Nah, saudara, dari apa yang kita baca, kita bisa tahu keadaan saat itu, saudara. Ya ada banyak, saudara, orang menanggapi, saudara. Iya, karena itu detik-detik hati imam-imam katanya mau bangkit atau tidak, saudara. Nah, saudara, ada banyak orang menantikan kebangkitan. Kalau saudara bisa merenungkan semua, mungkin murid-murid sudah tidak ada di situ, saudara. Ya sedang ketakutan, saudara. Ya mungkin lari, mungkin bingung kenapa guru kita, oh yang hebat kita lihat kuasanya, mujizatnya. Kalau dia enggak menyerahkan diri aja, dia pasti menang. Kenapa malah menyerahkan diri? Oh kita berharap dulu, oh dia jadi raja, kita pejabat gitu. Mengapa murid-muridnya saat penantian ya perkataan Tuhan digenapi atau tidak, mungkin sedang ketakutan, hatinya bingung, kok bisa gitu, sudah nggak ada tahu arahnya gitu. Ya beda dengan Yusuf dari Arimatea. Waktu itu dia nggak pikir ABCD yang dikatakan, tapi dia cinta Yesus. Singkat ceritanya, dia datang pada Pilatus. Dia orang kaya. Orang kaya biasanya punya koneksi dengan pejabat tinggi, betul gak? Karena dia orang kaya, maka diberikan pada dia pakai kuburnya yang baru dan kain linen yang mahal untuk kubur Yesus. Untuk apa? Balas cinta Tuhan, untuk lakukan sesuatu penghargaan pada Tuhan. Luar biasa sekali dia, saudara. Lah jadi ada orang beda-beda, saudara. Wanita-wanita itu mungkin beda lagi. Wanita-wanita itu lebih sedih lagi mungkin. Dulu aku sudah hancur, Maria ya Magdalena diusir setan. Sekarang guruku yang nolong aku, yang macam-macam kok mati meratap. Biasanya wanita kan dengan perasaan ya, saudara. Kalau laki-laki dengan pikiran, dengan perasaan, sedih di sana, saudara. Ya, lalu saudara lihat beda lagi dengan imam-imam orang Farisi, curiga, kebencian, ini nanti begini. Jadi saat-saat penantian ya beda-beda semua. Mungkin penjaga juga, wah ini perintah jaga, jangan sampai aku lalai. Nanti lalai, wah aku bisa dihukum dan macam-macam. Saudara, itu yang ada saat itu. Tapi sekali lagi saudara, ya ada di
percayai atau tidak percayai, dilupakan atau tidak lupakan, nyatanya perkataan Tuhan akhirnya digenapi. Karena firman Tuhan pasti benar, firman Tuhan pasti digenapi. Kita akan rayakan besok mulai pagi-pagi, Yesus bangkit dari kematian, saudara. Jadi itu sesuatu yang sudah terjadi. Namun hari ini yang perlu kita pelajari adalah ada kepastian dalam penantian itu. Katakan kepastian dalam penantian. 1, 2, 3. Kepastian dalam menantikan. Sekali lagi, kepastian dalam menantikan. Sejak saudara merenung lagi, lalu sekarang kepastian itu penting. Orang selalu minta kepastian. Ada tur saudara, katanya dalam rangka lebaran saudara ke Singapura dan Malaysia hanya 1 juta. Katanya gitu saudara. Iya saudara, ya, lebaran ada yang mau enggak saudara. Iya, tapi kalau saudara tanya, benar ini 1 juta, benar? Pasti enggak? Ya mudah-mudahan pasti, nggak ada kepastian gitu saudara. Lalu pakai pesawat, ya mungkin pakai pesawat itu saudara. Murah tapi nggak ada pasti bahwa ini pakai pesawat terbang. Ini sungguh-sungguh 3 hari, makanya ada sampai pulang, benar-benar nanti pulang, tidak ditinggal di sana. Kalau nggak ada kepastian saudara nggak mau. Betul? Kita butuh kepastian. Hidup itu butuh kepastian saudara. Tapi dengar, di dunia tidak ada kepastian. Dalam dunia ini gak ada kepastian. Selalu bisa berubah-berubah. Selalu tidak bisa dipegang saudara. Namun kepastian itu penting sekali saudara. Tadi saya katakan liburan 1 juta. Enggak mau enggak? Enggak mau saudara. Ya, tapi Anda lihat di mana-mana ada orang sedang bergumul, minta kepastian tentang studinya. Atau sedang minta kepastian, jodohku mana toh Tuhan, jodohku minta kepastian dari Tuhan, nunggu menantikan jodohnya, minta segera digenapi saudara. Mungkin bukan pasangan hidupnya, ada yang sedang bergumul, supaya ada kepastian benar-benar bisa punya keturunan anak. Wah, kalau sudah lama enggak dapat periksa dokter bisa punya anak enggak? Ya enggak tahu ya, mudah-mudahan saja bisa punya anak. Orang itu saat ini sedang gelisah loh saudara. Betul enggak? Ada yang gelisah untuk pasangan hidup, ada yang gelisah untuk keturunan, ada yang gelisah, ini pasanganku ini setia apa enggak? Ini gimana ini? Bisa berubah atau tidak? Aku cerai atau tidak? Banyak tahu saudara gitu tahu. Sedang pukul. Kalau enggak ada kepastian dengan dia gimana? Nanti nasibku, masa depanku. Kan gitu saudara. Ada yang kerja juga ada kepastian. Saudara pasti juga kerja. Ya, dapat kerja. Udah lama enggak ada kerjaan, sekarang dapat kerja. Tapi kasih PK apa enggak? Ya belum tentu, enggak pasti saudara. Kalau bosnya senang aja, ya saudara kasih. Kan enggak bisa tahu saudara, betul enggak? Mengharapkan banyak lah. Atau mungkin ada yang sedang mengharapkan ya rumah tangganya goncang. Kepastian apakah masih bisa dipulihkan? Studinya hancur saudara, masih bergumul. Apakah aku bisa pasti maju lagi? Sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan. Pekerjaannya sudah separah seperti ini saudara. Kapan janji Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupku? Ya, studiku bisa dipulihkan, pekerjaanku, usahaku seperti ini, ya bisa dipulihkan saudara. Sekali lagi banyak orang sedang bergumul masalah kepastian. Tapi dengar, di dunia tidak ada yang pasti. Saya ulang lagi, tidak ada yang pasti. Apalagi setelah krisis saudara. Banyak sekali semua serba tidak pasti. Sampai sekarang Covid gimana? Gitu saja ya mbok. Ini masih mau diselesaikan apa disambung? Belum pasti. Apalagi dulu waktu Covid. Kapan selesainya? Aku kena apa enggak? Semua saudara. Tapi dengar sekali lagi. Dunia ini butuh kepastian. Tapi dunia enggak ada kepastian. Saya ulang ya, dunia ini butuh kepastian, tapi dunia nggak punya kepastian, nggak ada yang pasti. Dalam dunia itu nggak ada yang pasti. Ya, masuk surga enggak? Moga-moga lah gitu saudara. Semoga, betul nggak saudara? Ini obatnya bisa mudah. Ya mudah-mudahan dia tetap setia. Ada mau menikah, pasangannya yang perempuan saya, gue bener enggak?
"Ma, aku jadikan istrimu seumur hidup." Ya mungkin gitu. Pasti tidak mau tahu saudara, betul gak? Gak pasti. Pasti aja bisa melenjani ya, apalagi yang tidak pasti saudara. Benar gak? Gak mau ikrar janji, gak mau gitu saudara. Dengar ya, kepastian sangat dibutuhkan. Hidup itu butuh kepastian. Tapi sekali lagi, dunia tidak ada kepastian. Di dunia tidak ada kepastian. Jangan mengharapkan kepastian, saudara, di dalam dunia atau dari dunia lah, lebih tepatnya gitu, saudara. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian, saudara. Dari kisah ini jelas sekali. Waktu kalau saudara renung tadi, semua nggak punya kepastian. Murid-murid nggak ada kepastian. Oh, ini gimana kok seperti ini jadinya? Mereka nggak punya kepastian, ngalami hal yang seperti itu, saudara. Oh, juga sama. Saya percaya wanita-wanita, termasuk imam-imam tadi, saudara. Wah, yang curiga nggak ada kepastian. Wah, apa kejaga? Termasuk Pilatus, saya percaya nggak ada kepastian. Karena apa? Sebelumnya waktu mau mengadili Yesus, istrinya datang, "Jangan ya, kamu jangan berbuat salah pada orang ini. Aku dapat mimpi ya malam. Jangan sampai ya mengusik, jangan sampai salah. Dia ini orang benar nggak bersalah. Jangan sampai kamu yang salah," gitu saudara. Saya percaya sekali lagi, ya dunia butuh kepastian, tapi tidak ada kepastian. Janjinya pun kadang-kadang janji gombal, saudara. Ya, keadaan dunia sedikit baik, dikit-dikit ribut, dikit damai, dikit-dikit wah perang lagi, macam-macam. Pokok tidak ada kepastian, tidak bisa diandalkan. Amin, saudara. Betul. Hidup saya ya bisa untuk contoh. Saudara dengar semua. Dulu saya sering bersaksi karena saya lahir dalam keluarga kaya. Saya pikir ada kepastian masa depanku. Studinya pasti lancar, ada kepastian. Karena orang tua saya pengusaha sukses, kaya, cinta saya, bisa membiayai saya, mau ke luar negeri juga bisa dibiayai dan semuanya. Saya pikir ada kepastian untuk studi saya, tapi nyatanya tidak. Orang tua saya cinta saya, orang tua saya punya uang, tapi uang tidak bisa menolong saya. Saudara, dokternya juga saudara nggak bisa. Dokter nggak ada tahu yang berani pasti-pasti ya enggak tahu. Ya mudah-mudahan ya, karena yang bisa pasti itu hanya Tuhan. Saya ngalami, saudara, nyatanya nggak bisa. Dokter nggak bisa nolong saya. Orang tua saya yang cinta saya, punya uang, nggak bisa menolong saya. Ya, dan saat itu tidak ada yang bisa menolong saya, nggak ada, saudara. Seringkali kalau pergi ditanya, saya tanya dokter ngomong rambut itu gampang-gampang, angel-angel gitu. Kalau rambut itu kelihatannya mudah, tapi juga sulit, nggak tahu gimana. Ya, sekali lagi, ya saya tidak terlalu ulang-ulang ini. Yang pasti saudara tangkap dulu, dunia butuh kepastian. Kita butuh kepastian. Saudara butuh kepastian apa enggak? Dalam segala, betul enggak saudara? Mau cari pasangan hidup, mau ini, mau kerja sama, join, butuh kepastian. Tapi dengar, jangan berharap pada dunia. Dunia tidak ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Amin, saudara. Hanya di dalam apa, saudara? Yesus ada kepastian, saudara. Ya, kita bisa tahu, saudara, firman-Nya itu pasti benar, benar ya. Lebih benar dari ya siapapun, lebih benar dari pikiran kita, lebih benar dari siapapun, guru kita, profesor, dokter. Kalau enggak sama dengan Alkitab, pasti yang benar ada Alkitab, saudara. Termasuk pendeta, kalau ngomong yang enggak cocok dengan Alkitab, tetap yang benar, yang pasti itu adalah firman Tuhan. Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Firman-Nya itu pasti, saudara. Kuasanya pasti bisa. Enggak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Kasih setianya pasti. Kasihnya itu setia, artinya selama-lamanya. Dulu dia mengasihi kita, sekarang Tuhan tetap mengasihi kita. Selama-lamanya Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara,
tuntunannya nyata. Saya selalu ulang-ulang terus. Saya salah satu sukacita saya di dalam gereja yang Tuhan percayakan ini adalah tuntunan Tuhan. Sejak awal saya dipanggil, itu yang Tuhan kehendaki tuntun. Terus sampai di rumah saya hanya berapa bulan penuh, sampai di depan Ademayem. Ya Tuhan, itu ada kepastian. Butuh tempat yang besar, Tuhan berikan di sana. Sekalipun saya sempat ragu-ragu, Tuhan itu tetap pasti. Hanya dapat gedung biskup, nggak punya uang, saudara. Tapi sekali lagi kita nggak pasti, nggak bisa. Sudah mau diresmikan loh saudara, tapi juga mau batal lagi. Tapi bersyukur waktu doa Tuhan berkata, beli, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Ya dananya nggak ada, tapi Tuhan bisa buat yang tidak ada nanti jadi ada. Ada dananya untuk beli, ada dananya untuk bayar. Selalu. Sampai saudara, ya konferensi gereja saya, Tuhan berkata, yo internasional. Bagi kita tidak masuk akal, nggak bisa, nggak bisa bahasa Inggris kok. Tapi sekali lagi perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berkata, itu Cesar Castellanos juga nggak bisa Inggris, khotbahnya Spanyol saat itu. Bukan dia, tapi Tuhan. Di Solo, Indonesia juga sama, bukan kamu, tapi Tuhan. Bagi Tuhan ada kepastian. Waktu kita berani melangkah, Tuhan sungguh-sungguh menyertai. Tuhan sungguh-sungguh berkarya. Dan akhirnya sungguh-sungguh saudara, banyak orang-orang dari berbagai negara datang. Sampai bangunan ini juga sama. Dalam Tuhan ada kepastian. Kita sebetulnya ya nggak punya juga dananya. Tapi sekali lagi saya bersyukur. Sampai saudara tema-tema tahunan, tema-tema mingguan, tema-tema bulanan. Asal saudara tangkap, saudara lakukan di dalam Tuhan. Pasti itu digenapi oleh Tuhan. Pasti dijadikan oleh Tuhan. Pelindungannya pasti saudara. Berkatnya pasti saudara. Ya pertolongannya pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu gak pernah lalai. Dipercaya gak percaya saat itu. Muridnya mungkin lupa. Dilupakan gak dilupakan. Pokok Tuhan sudah berjanji. Ya orang ingat atau tidak ingat. Orang percaya atau tidak percaya. Orang benci mau ngalangi atau apapun. Semuanya orang takut. Tetap digenapi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya ada orang, Tuhan sudah lupa janjinya dengan aku misalnya gitu. Katanya dikasih pasangan hidup yang terbaik. Itu hamba Tuhan pernah nubuati aku. Kok sampai sekarang nyatanya gimana? Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan saudara. Wah Tuhan berkata akan dipakai ini dan itu. Mana? Sekali lagi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ya tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat saudara. Jadi Tuhan itu pokok punya rencana. Pasti saudara, keadaan kita yang menentukan bisa cepat bisa tidak saudara, tapi Tuhan itu pasti. Sekalipun kadang-kadang merasa mana belum kelalaian atau makan terlambat, Tuhan kelihatannya dianggap lambat tapi tidak pernah terlambat. Hari ini saudara, apapun yang difirmankan, kalau saudara sudah tangkap belum ngalami, tetap pegang janji Tuhan. Cepat atau lambat pasti. Ya, keadaannya bisa berubah, saudara. Situasinya berubah, tapi Tuhan tetap pasti. Benar, saudara? Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Dapat penglihatan, tapi Tuhan berkata masih menanti saatnya, saudara. Tetapi ia segera menuju kesudahnya. Saudara, dengan tidak menipu, Tuhan itu tidak akan menipu, tidak bisa menipu, pasti sampai waktunya. Saudara, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Jangan saudara jadi
dilupakan, ditinggalkan rema Tuhan, janji Tuhan. Nanti karena itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh lagi dalam hidupmu. Amin. Murid bingung loh saudara saat itu. Loh ini karena luar biasa Tuhan Raja di atas raja. Kok seperti ini? Keadaannya seperti sangat berbalik sekali saudara. Saudara buat bergabung. Tapi sekali lagi tetap Tuhan itu pasti. Ya kepastian dalam apa? Saya ajak saudara lihat beberapa lah. Ini yang muda-muda saja. Kepastian dalam menghadapi masalah dan kehidupan. Ya itu dulu itu yang umum saudara. Banyak orang sehingga gitu, lah kapan? Hanya ini terus ya aku gimana? Gitu. Kapan utangnya ini bisa selesai? Kapan? Caranya gimana? Dalam keadaan gak ada kehidupan. Saya saudara bisa tangkap itu luar biasa sekali. Ya, semua akan mengalami pergumulan. Tuhan itu tidak berjanji hanya berkat, Tuhan janjinya pertolongan. Bahkan kadang-kadang malah proses, diizin proses. Tapi janji Tuhan pasti. Kasih Tuhan pasti. Kuasa Tuhan pasti. Cinta Tuhan pasti. Pertolongan Tuhan pasti. Bimbingannya pasti. Pegang Tuhan pasti ngalami kebenaran firman. Benar saudara? Pasti. Dalam hidup ini, kalau saudara mengharapkan yang lain, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara pegang Tuhan, saudara mantap. Siapapun bisa berubah. Dulu kawan bisa jadi lawan. Bisa enggak? Pasangan hidup. Dulu janjinya lautku seberangi, gunungku daki. Dan janjinya itu. Tapi kadang-kadang janji gombal. Benar. Lu kalau kelihatannya orang baik lo ini. Dulu saya lihat orangnya baik lo ini. Kelihatannya saja atau saudara. Betul. Baik sungguh saja bisa berubah kok. Apalagi hanya kelihatannya. Loh benar kok. Saya lihat karena banyak orang ya nggak pegang Tuhan. Saudara dengar ya. Akhirnya hatinya gelisah terus. Iya, ini gimana? Ini gimana rumah tanggaku sudah sekian lama nggak itu. Saudara dengar, kalau saudara mengharapkan kepastian dari dunia, saudara akan kecewa, saudara akan hatimu gelisah, tertekan, saudara bingung sendiri, nggak ada bahagia. Kalau nggak hati-hati kecewa dengan Tuhan. Katanya ikut Tuhan, ditolong. Katanya ikut Tuhan, ya diberkati. Katanya perpuluhan mendatangkan perkenanan. Katanya tabur tuai. Katanya ini jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dengar ya saudara. Jangan mengharapkan apapun. Karena dunia itu berubah-berubah. Dunia nggak bisa dipegang. Hanya firman Tuhan yang bisa dipegang. Hanya janji Tuhan yang bisa dipegang. Hanya perkataan Tuhan yang bisa dipegang. Betul? Yesus sudah ngomong berulang-ulang pada murid-muridnya. Kalau saudara baca 3 kali. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri itu sebenarnya diulang. Hanya murid-muridnya enggak memperhatikan saja. Sudah diulang 3 kali. Mereka enggak nangkep saudara. Ya, waktu Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Mereka bingung, gelisah ini dan itu saudara. Ya karena keadaannya beda sekali. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan enggak bisa dipegang. Tapi kalau Tuhan, enggak tergantung keadaan. Keadaan boleh baik, keadaan boleh tidak baik, enggak masalah. Yang penting ada Tuhan, titik. Ada Tuhan, ada jaminan. Ada Tuhan, ada kepastian. Ada Tuhan, ada yang bisa dipegang. Semua ngalami toh. Saya ngalami banyak toh. Badai macam-macam. Saya kalau mikir keadaan yang sekarang, bisa bingung, bisa frustasi. Tapi pegang saja Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan adalah Tuhan yang memunculkan kebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang bisa jadi jaminan. Keadaan bisa berubah, Tuhanku tidak berubah. Saudara, orang lain bisa berubah, Tuhan tidak berubah. Janji-janji dunia bisa berubah, Tuhan tidak berubah. Saya mau kasih tip ya. Kalau saudara ibu-ibu atau suami, ya nunggu pasanganmu berubah, wes 20 tahun udah berubah-berubah. Jangan pegang manusianya, peganglah Tuhan. Saat pegang Tuhan, hidup itu tetap sukacita. Saya pegang Tuhan, hidup tetap sukacita.
apapun yang sedang terjadi, keadaannya seperti apa, tetap saja sukacita. Karena tahu Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, bisa menolong saya. Tuhan itu Tuhan yang makasih, mau menolong kita jadi anaknya. Betul? Dia maha kuasa, dia makasih. Tuhan itu yang berjanji dan pasti mengenapi janjinya. Betul gak? Ya pegang Tuhan aja, gak apa-apa. Dulu terang, sekarang gelap, gak apa-apa, nanti lah terang lagi. Karena semua kendalinya Tuhan. Dunia kacau balau, Tuhan tidak pernah berubah. Dunia kacau, Tuhannya tetap kokoh. Kerajaannya tidak tergoyahkan. Melekatlah hatimu pada Tuhan. Kalau saudara dianggap kertas, nggak melekat pada Tuhan, dengan bolong saudara. Betul nggak saudara? Tapi kalau ditempelkan di tembok atau besi baja, tangannya yang patah. Loh, ya toh? Cukup melekat saja pada Tuhan yang maha kokoh. Iblis mau nyerang, tangannya yang tulang tangan. Benar saudara, hari ini kalau saudara masih gelisah, saudara belum pegang Tuhan secara sepenuhnya. Kenapa gelisah? Ini gini apa? Ini nanti gimana? Ini gimana? Kalau saudara mikir itu ya pastilah. Ini gimana? Dunia ya sama. Tuhan berkata dunia dalam gelap, maka bangsa-bangsa hatinya kelam, hatinya resah, hatinya bingung. Tapi sebenarnya terang Tuhan itu datang atas kita. Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Makin gelap, makin anak-anak Tuhan dibutuhkan. Makin gelap, terang itu makin dibutuhkan. Makin gelap, terang itu makin berguna. Makin gelap, terang itu makin cari berkat. Makin dipakai Tuhan. Betul? Kadang-kadang diserang orang saudara. Tidak usah bingung diserang. Aku gak salah kok diserang. Tidak usah bingung. Itu kesempatan nyatakan kasih Tuhan. Betul gak saudara? Itu kesempatan melihat perlindungan Tuhan. Itu kesempatan melihat pemeliharaan Tuhan. Kebutuhannya besar, tidak apa-apa. Kebutuhannya besar, berkatnya besar. Kebutuhannya sangat besar, ya berkatnya sangat besar. Benar? Saudara ingin sukses tidak? Berhasil lah itu. Siapa yang ingin hidupnya berhasil? Angkat tangan. Yang enggak ingin jangan angkat tangan. Yang ingin, saudara mau tidak mau. Tapi saudara tahu enggak? Bapakmu, bapakku, bapak kita lebih ingin daripada kita ingin. Betul. Anak itu ingin sehat. Anak itu ingin sembuh. Anak itu ingin berhasil. Bapaknya lebih ingin. Kadang-kadang kalau anak sakit, wah ingin sembuh. Tapi orang tuanya lembebei orang karuan. Betul enggak saudara? Itu orang tuanya lebih ingin anakku sembuh, anakku sehat, anakku baik, dicukupi, diberkati, sukses. Bapaknya lebih ingin. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan diproses, dibentuk, kirim sekolah. Ayo belajar, ayo ini, itu macam-macam saudara. Ya. Tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yang percaya pada Dia, untuk mendatangkan kebaikan. Saya ajak saudara lihat yang gelisah. Buat kapan? Ini gimana? Nanti makin rusak. Gimana ini? Tukang plecet. Aku diteror terus. Gimana? Ini terutama banyak mungkin yang kena ini. Pinjol mungkin. Wah, kalau sudah kena pinjol itu sudah frustasi katanya. Ya toh ya. Jangan ada yang ambil pinjol ya. Jemaat keluarga Allah itu bunuh diri loh. Itu jerat loh. Tertawa semua. Karena ya sempat ambil mungkin. Kalau cepat ambil bertobat, ngaku pada Tuhan, janji tidak minta pertolongan. Tuhan pasti. Kalau kita saudara harap pada situasi dunia bukan berpegang Tuhan yang pasti, kita juga bisa berbuat dosa. Belum ya sudah, nggak seiman, nggak percaya, benci Yesus ya apa-apa. Tapi ini ndak orang kawin nih Pak. Loh, betul nggak? Karena nggak bisa tahu Tuhan itu pasti. Tuhan itu lebih benar dari keadaan. Tuhan itu lebih benar dari situasi. Tuhan itu lebih benar dari apapun.
dari pikiran kita, dari semuanya. Tuhan lebih ingin daripada keinginan kita supaya kita ngalami kebaikan. Sampai dia rela korbankan segalanya di atas kayu salib. Betul saudara, hari ini yang pertama. Saudara, jadikanlah Tuhan tempat yang pasti dalam hatimu, dalam hidup. Hidupmu tenang, hidupmu gak BPI, langkahmu gak salah. Ya Abraham pernah goyah toh, imannya toh. Sarah yang goyah dulu, pembantunya dikasih itu, betul gak saudara? Malah salah langkah toh, karena gak pegang janji Tuhan pasti. Kalau dia pegang janji Tuhan pasti gak mungkin kasihkan pembantunya. Ya toh ya, ada ibu-ibu yang termasuk Abrahamnya ya, termasuk ya itu ikut-ikut sekalian saudara. Tapi dengar, Tuhan itu pasti. Habakuk itu tahu Tuhan itu pasti. Sekalipun ya semua, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun buahnya, sekalipun panennya gagal, sekalipun binatangnya, peternakannya gagal, sekalipun semua itu, aku tetap akan beria-ria, bersukacita, kalau ada ayatnya boleh, di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberi keselamatan. Dia pegang, tetap saja ya. Oh, pertaniannya bisa gagah, peternakannya bisa gagah, tapi Tuhan pasti menyelamatkan, tapi Tuhan pasti memberkati, tapi Tuhan pasti memulihkan, tapi Tuhan itu pasti tidak pernah meninggalkan. Kadang-kadang menguji memang Tuhan supaya kita itu tahan uji, kadang-kadang uji untuk memurnikan juga. Tetap hari berita yang paling harus saudara pegang, dalam Tuhan ada kepastian. Ya, apapun saudara, tentang kesehatan saudara. Saudara kalau pegang, bukan pegang Tuhan, bingung. Gimana ini? Katanya obatnya sudah belum keluar misalnya gitu. Ini sudah terlanjur parah. Ya, stadionnya 4,5 gitu saudara. Ini gimana saudara? Pokok kalau enggak pegang Tuhan pasti hatimu gelisah, hatimu ketakutan, resah, bahkan kadang-kadang bisa salah-salah melanggar firman. Sudah betul? Cari yang lain, cara yang dilarang oleh Tuhan. Pemulihan rumah tangga, kalau saudara enggak pegang, ya saudara ingin, wes rusak-rusakan enggak apa-apa. Dia gitu aku ya bisa. Loh betul gak saudara? Sudah enggak saja. Dalam pekerjaan, kalau saudara enggak anggap Tuhan pasti mudah putus asa. Wes males kerja ya nyata gini, nyeret kerja nyeret rugi. Aku sudah ngelamar 15 tempat enggak diterima kok Pak. Tapi kalau saudara pegang Tuhan, tadi kelihatannya lambat. Ada orang anggap itu lambat, ada orang anggap itu lalai. Tapi Tuhan pegang janji. Kalau dipegang terus, saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan luar biasa. Saudara lihat setelah Abraham diteguhkan lagi imannya, dipulihkan lagi, janji Tuhan digenapi. Sekalipun istrinya mandul, sekalipun mereka dua-dua sudah lanjut umur, sudah tuwek. Kalau sekarang itu mbah-mbah. Jadi apa ya? Mbah itu laki perempuan toh. Laki ya mbah juga. Mbah laki sama mbah perempuan gitu. Mbah kakung karo mbah apa? Oh mbah putri. Ya. Sekarang sudah mbah kakung karo mbah putri, tetap saja bagi Tuhan tidak ada yang bisa. Betul? Yusuf dapat janji Tuhan, enggak jadi orang besar. Tapi seperti jet cutter, paling bawah, budak. Akhirnya diangkat Tuhan, dipercaya, jatuh lagi. Budak yang dipenjara. Tapi janji Tuhan gak pernah gagal. Juru minum pernah janji, aku kalau sudah keluar, aku bantu kau. Aku akan bilang kau, supaya kau keluar. Kau gak salah kok. Janjinya manusia gak bisa dipegang. Betul? Ada yang memang gak mampu menenapi janji. Ada yang melupakan janji, tapi ada yang gak mampu. Orang tua pun janji kadang-kadang gak mampu. Betul enggak? Untuk menggenapi janjinya belum tentu. Hanya Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal untuk memastikan janjinya pada kita. Daud juga sama, diurapi jadi raja,
Dipastikan kau akan jadi raja, menggantikan Saul. Wah, saudara, lihat apa yang terjadi. Justru dia sangat dibenci, mau dibantai, lari, kejar, akan dibantai. Kehilangan kedudukan, kehilangan semua kekayaannya, kehilangan rumah, kehilangan istrinya. Lari, jadi pelarian orang yang terus dikejar, mau dibantai. Keadaannya kadang-kadang beda terbalik. Tapi sekali lagi, dalam Tuhan ada kepastian. Waktunya Tuhan baik. Pengkhotbah 3, betul gak? Segala sesuatu ada waktunya. Kayak Pengkhotbah 3:11. Tapi kalau waktunya Tuhan yang datang, sudah seperti balik tangan. Dan itu indah. Itu penuh kasih karunia. Itu penuh anugerah dan berkat. Aku nabur, kok malah habis-habisan. Pegang Tuhan. Jangan berubah. Tuhan itu pasti. Firman itu pasti. Dalam Tuhan ada kepastian. Tepuk tangannya yang meriah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Lalu sekarang, saudara, dalam hal keselamatan, gak ada yang berani seperti Yesus. Di dalamku ada keselamatan. Maka Yesus berkata, tidak ada seorang pun bisa sampai ke Bapa, tolong ayatnya kalau bisa dikeluarkan, tanpa melalui aku. Betul? Tidak ada seorang pun Bapa. Bapa siapa? Sang Pencipta. Betul enggak, saudara? Tetap Allah kita Tritunggal, tapi kalau nyebut Bapa, Sang Pencipta. Enggak ada. Kecuali aku, kata Yesus. Betul enggak? Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada dia. Kembali pada dia. Kecuali dia. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Jalannya aku. Yang benar, jalan yang benar. Yang akan membawa kehidupan kekal. Kehidupan kau. Betul, saudara? Saya sering kemarin kalau gak salah juga ngomong. Orang lain semua nabi itu loh jalannya. Tapi Yesus bukan berkata itu loh jalannya. Akulah jalannya. Karena dia Tuhan. Dalam Tuhan ada kepastian. Ikut Tuhan saja. Sudah. Dia itu dari surga turun ke dunia. Betul enggak? Untuk beritakan Injil. Untuk serahkan diri. Gantikan kita manusia. Supaya tercipta jalan. Kita bisa dapat pengampunan. Kita bisa dapat keselamatan. Kita bisa pulang ke rumah Bapa. Kita bisa dapatkan segala yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dapat kesembuhan, kesehatan, dapat kerukunan, kebahagiaan, dapat kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, dan macam-macam. Agama tidak menyelamatkan, tidak pasti. Mau agama pun saudara tanya, pasti masuk. Mugo. Loh, betul tak? Dokter ya tidak berani tahu pasti sembuh ya. Benar tak? Loh, benar. Termasuk agama Kristen. Kalau hanya agama ya, Kristen gak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan sendiri. Yang dia rela turun ke dunia. Dia beritakan jalan keselamatan. Dia berikan dirinya. Gantikan kita. Dia sediakan ini jalannya. Betul, Kristen tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan jurusan pribadi. Tanpa menerima anugerah yang sudah disediakan di atas kayu salib. Pengampunan tidak diterima. Oh saudara semua, keselamatan tidak terima secara pribadi. Tetap tidak bisa masuk surga. Kristen tidak membuat kita masuk surga. Yang membuat kita masuk surga adalah di dalam Tuhan Yesus. Dialah jalannya. Karena dalam dia sudah ditanggung semuanya dosa. Di dalam Tuhan ada kepastian. Betul. Jadi jangan Kristen KTP. Kristen KTP itu enggak jamin. Orang tuaku Kristen kok. Aku dikandung Kristen kok. Aku dibawa sebelum lahir ke gereja terus lahir Kristen. Harus ada tindakan pribadi. Terimalah dia sebagai Tuhan. Terimalah dia sebagai juru selamatmu. Yang nyelamat. Terimalah pengorbanannya. Terimalah anugerah yang disediakan. Karena di atas Bukit Golgota sudah tersedia pengampunan. Saudara terima, saudara ambil dengan iman. Terima, saudara terima pengampunan. Terima, saudara terima keselamatan. Terima.
Saya tertawa, ada satu orang pernah cerita. Dia ngomong-ngomong dengan temennya, lalu tanya, kalau di tempatmu ini bukan ya lain ya kepercayaan gitu. Kalau kamu gimana besok ulang bisa masuk surga? Mugo-mugo ya. Tapi dia ganti tanya sama itu jemaat itu. Lalu kalau kamu pasti. Lalu temennya ngomong apa? Surgane mbahmu apa? Pasti. Tahu ini bukan dari Pulau Jawa, tahu enggak? Surganya kakekmu apa gimana? Kok pasti? Dia ya bingung, tapi Roh Kudus itu bela kok. Bukan surgane mbahku, surgane bapakku. Loh, lu cerdas toh saudara? Betul enggak saudara? Bukan surgane mbahe, surgane bapakku. Dia Tuhan yang turun ke dunia, yang berikan dirinya semua sediakan keselamatan. Dia yang bisa membawa kita pulang ke sana. Mudah kok. Saudara Kristen itu harus sungguh-sungguh ikut Kristus, ikut Yesus, ikut firman. Ikutin terus. Saudara selama dunia itu ikuti terus. Nanti kalau saudara pulang bersama dia, dibawa pulang ya pulangnya ke surga, sudah titik. Karena dia dari surga, dia yang menciptakan surga, dia yang punya hak atas surga, dibawa kembali ke rumahnya. Betul? Di dalam Tuhan ada kepastian. Agama semua baik, tapi kalau cerita menyelamatkan, hanya Tuhan sendiri, bukan agamanya. Maka tadi saya katakan Kristen pun, kalau saudara tidak terima anugerah Allah yang sudah disediakan, yang ditawarkan, enggak bisa juga. Satu kali ada reuni dari ya teman-teman dulu SMA bersama sekali reuni. Lah saudara lalu kemana? Ke danau. Dianggap aja kalau di sini yang dekat Sarangan gitu saudara. Wah setelah ketemu yuk naik perahu bareng-bareng. Mereka naik perahu saudara. Bareng-bareng di perahu ceritanya wah gergeran. Dulu nyolong itu pelem tetanggone gitu saudara. Dulu ya nyuri ini dekat sekolah. Wah cerita sedang mereka cerita asik. Salah satu jatuh ke danau. Dan yang jatuh pas yang gak bisa renang. Nah, gimana? Yang jatuh gak bisa renang. Lalu gimana? Lalu temannya berkata, oh kau enggak gitu. Seperti naik sepeda gitu loh. Dikasih tahu enggak. Kalau enggak kau tenggelam. Jangan gaya batu. Enggak gitu. Bisa enggak? Nasihatnya benar waktu. Benar. Kok enggak? Supaya enggak tenggelam. Tapi tetap dia enggak bisa. Oh, tapi yang satunya kalau gitu gaya kata. Loh, tangannya gini loh, dikasih contoh kakinya gini loh, gitu. Kasih taunya benar enggak? Benar. Kalau engkau gaya kata enggak tenggelam. Tapi dia tetap enggak bisa. Namanya orang enggak bisa renang tuh diberitahu ya enggak bisa. Kalau gitu gaya bebas wah, tangannya gini, gaya bebas. Bisa enggak? Tetap gak bisa. Semua nasihatnya benar. Tapi yang namanya orang gak bisa renang ya tetap sama. Lalu ini sudah hampir mati. Salah satunya buka pakaiannya. Terjun. Dia ditangkap. Dibawa naik ke pantai. Kok diem tuh saudara? Agama ngajari semua sebenarnya. Gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Saudara. Tapi tetap bisanya gaya batu. Benar. Saudara semua baik. Tapi faktanya banyak diajari macam-macam ahli Taurat itu loh. Nyatanya hidupnya enggak benar. Enggak berubah toh. Enggak tidak dia. Benernya harus gimana? Tahu. Nasihatnya baik. Nasihatnya benar. Tapi yang namanya kita lahir dalam dosa. Sejak kita lahir sudah lahir dan dosa. Adam dosa sebelumnya. Ya tetap saja gak bisa. Tapi orang tadi Yesus lah. Kalau tadi dari buka pakaiannya. Buka keilahiannya. Dia jadi manusia. Dia yang tuntun kita, bawa kita kembali ke surga. Maka jalannya dia. Betul. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Ini penantian. Jangan mengharapkan apapun. Gak ada jaminan.
Harapkanlah Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kepastian. Untuk hidup kita, untuk keselamatan, termasuk untuk pahala di surga. Pasti. Percaya nggak percaya pasti. Yang simpen harta di surga dengan yang tidak pasti beda. Yesus berkata, simpen hartamu di surga. Bukan hartanya dikirim surga, tidak ada banknya. Itu surga. Dipakai untuk membalas cinta kasih Tuhan. Dipakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dipakai bantu sesama. Khususnya dipakai berkati keluarga saudara. Pakai. Itu tersimpan di surga. Orang yang tidak nyimpen sama nyimpen pasti beda. Orang yang selamatkan jiwa dan tidak pahalanya pasti beda. Mau percaya nggak percaya pasti. Keselamatan itu boleh percaya nggak percaya seperti tadi ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang sengaja. Wah, terakhir nyerang macam-macam. Ada yang sengaja gagal. Tetap saja firman Tuhan, janji Tuhan tetap terjadi. Mau percaya nggak percaya tetap. Ada orang nggak terima, ya tidak apa-apa. Betul nggak? Ada orang malah, jelek nyerang macam-macam. Tapi nanti kalau sudah meninggal, menghadap tahta akhirat, pengadilan akhirat, pasti. Dan nggak bisa, sungguh ya. Kalau gitu minta maaf ya. Aku dulu saya kira bohong-bohongan, nggak sungguhan. Nggak ada di sana. Setelah mati nggak ada minta maaf di sana, itu nggak ada. Minta maaf itu di sini waktu hidup. Bertobat itu waktu hidup, bukan waktu di sana. Kalau di sana terlambat seperti orang kaya yang bodoh dengan Lazarus dengan Abraham. Saudara lihat Yusuf Arimatea. Kira-kira dapat pahala nggak di surga? Dia murid Yesus. Dia pakai kedudukannya untuk pekerjaan Tuhan. Dia datangi Pilatus. Karena yang punya kemampuan dia. Murid 12 murid gak punya kemampuan. Mereka umumnya nelayan. Dianggap rendah. Gak akan dikasih. Tapi karena dia diberkati, diangkat Tuhan, punya kedudukan tinggi. Diberkati, punya kekayaan. Hubungannya dekat dengan Pilatus, dengan pejabat. Dia pakai kedudukannya. Dia pakai kekayaannya. Dia pakai relasinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia yang minta. Dia kapani dengan linen yang mahal harganya. Betul? Dengan harganya. Kuburnya. Saudara tahu enggak? Di sana dulu kalau orang kaya belum mati sudah sediakan kuburan. Dan kuburannya itu bukan untuk orang sendiri. Keluarga. Itu kuburan keluarga. Yang sekarang kuburannya yang di itu keluarga. Jadi itu baru dipersiapkan untuk mereka, untuk Yusuf sendiri, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga. Tapi waktu Tuhan mati, bukan ada kuburan. Dia rela. Harusnya untuk dia, harusnya untuk keluarga. Dia berikan. Saya jamin, dia dapat pahala, bukan sekedar masuk surga. Dia orang yang bisa diberkati untuk jadi berkat. Betul? Perempuan berdosa, minyak narwastu, masih ingat gak? Marah salah satu muridnya, ini pemborosan. Ini harganya mahal, kenapa diboroskan? Ini kalau dijual, dibelikan kerupuk. Berapa truk? Lu ya tahu saudara? Yang ngomong itu siapa, tahu enggak? Yudas. Karena Yudas itu suka mencuri. Jual, kumpulkan, masuk kas. Dibawa Yudas, diselintuti. Betul? Dicela, Tuhan ngomong. Apa yang dia lakukan? Dimanapun Injil diberitakan, dia akan disaksikan. Malam ini disaksikan perbuatannya. Malam ini disaksikan. Saya percaya sekalipun dulu dia wanita berdosa, berzina. Tapi selain dapat pengampunan, dia punya pahala di surga. Dia punya mahkota di surga yang luar biasa. Pasti, Tuhan itu pasti. Dipercaya nggak dipercaya pokok pasti. Peganglah Tuhan. Yang pertama ya saudara, sebagai jaminan pasti. Percayai
imani, pasti hidupmu bahagia, saudara. Pertama langsung, kalau saudara percaya, dalam Tuhan ada kepastian. Sudah nggak bingung, keadaan mau gelap, mau gelap, lap, ya udah masalah, pokoknya Tuhan itu pasti. Aku diterangi Tuhan, yang penting. Betul nggak saudara? Orang lain mau nyerang kita, mau jahat kita apa, itu bukan urusan saya. Hidupku dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia, dalam Tuhan titik. Nggak usah BBI, kebutuhannya besar. Bapakku nggak mungkin anaknya sampai mati kelaparan, itu sudah tidak mungkin. Sampai Yesus berkata, burung di udara saja dipelihara kok, betul nggak? Apalagi Bapakmu di surga, pasti nggak usah takut untuk biaya masa depan. Asal jalannya yang benar, ikut Tuhan. Ya, jangan melanggar Tuhan, dosa ya nggak bisa. Percaya, firman pasti benar. Firman pasti digenapi. Dan kalau saudara lakukan, saudara lihat hal yang luar biasa. Malam ini intinya ngajak setiap saudara, biarlah hidupmu taruh di dalam tangan Tuhan yang pasti. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya di dalam Dia, dalam tuntunannya, dalam ketaatannya. Hidupmu dipakai oleh Tuhan, itu pasti. Sudah nggak usah takut dengan keadaan apapun, situasi kesehatanmu, ya, nggak usah bingung dengan keadaan keluargamu, nggak usah bingung dengan keadaan ya studi pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, asal engkau terus dengan Tuhan yang benar, ya, hidup yang benar dengan Tuhan, itu pasti. Tadi saya kasih contoh, anak sakit, anak ingin sembuh, orang tuanya lebih ingin sembuh. Anak ingin sekolah, orang tua tuh ingin anaknya juga sekolah yang baik. Betul tak? Nggak punya aja sampai dihutang-hutang ke. Bener saudara. Lihatlah, Dia pasti. Karena hari ini kita sedang masuk masa penantian. Ada kepastian di dalam penantian. Dan kalau saudara bisa tangkap, saudara nanti bisa lihat Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjangkan, tapi sekali lagi saja tangkap sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah tangkap, sudah lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sakit jangan gentar. Di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Ya, yang punya masalah rumah tangga jangan goyang. Dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Yang punya pergumulan studi, pekerjaan, keuangan, jangan goyah. Dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Dalam pelayanan, jangan bingung. Dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Yang penting ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percaya firman Tuhan sungguh-sungguh. Pasti benar. Lakukan firman dengan taat, dengan setia. Pasti, Tuhan itu pasti. Amin. Janjinya seperti fajar yang menyingsing. Janjinya pasti akan kelihatan dinyatakan. Semua bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Katakan keluar dari hati nuranimu yang baik dalam. Janji Tuhan itu pasti. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terus pujikan dengan iman saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan dia berada
Tuhan saudara. Janjimu seperti fajar dan matahari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan putar betapa dalam kasih. Semua datang pada Tuhan saudara. Katakan keluar dari hati nuranimu yang paling dalam. Katakan dengan tulus, katakan dengan iman, katakan dengan jujur. Di dalammu ada kepastian, hanya di dalammu ada kepastian. Biarlah aku taruh segenap pengharapanku, taruh segenap iman, taruh segenap kebutuhanku, taruh segala masa depanku dalam tanganmu Tuhan. Karena dalam tanganmu ada kepastian. Janjimu itu terus Tuhan akan seperti fajar yang menyingsing, terus bersinar dan terus bersinar lagi dan terus bersinar lagi. Sekalipun gelap sempat datang, tapi fajar menyingsing lagi. Sekalipun gelap sempat datang, fajar akan menyingsing lagi. Sekalipun gelap pernah datang lagi, fajar akan menyingsing lagi. Terus sekalipun ada masalah lagi, pertolongan Tuhan akan datang lagi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lagi. Berkata-kata pada Tuhan saudara. Saya tahu Tuhan sedang bicara pada banyak orang yang saat ini saudara sedang mengalih. Saudara, pengharapanmu pada dunia. Dengar saudara, kalau saudara sempat mengharap pada dunia, saudara gelisah, saudara sakit hati, saudara ketakutan, saudara tidak akan mengalami kebaikan Tuhan, sehingga hidup saudara bahkan salah langkah. Hari ini kalau saudara yang pernah sempat kayak itu, berkata Tuhan, aku salah, seluruh kehidupanku di tanganmu. Dalammu ada kepastian untuk kesehatanku, dalammu ada kepastian untuk rumah tanggaku, dalammu ada kepastian untuk pasangan hidup, keturunan, dalammu ada kepastian untuk studi, pekerjaan, keuanganku, untuk pelayananku. Di dalammu ada kepastian Tuhan. Bersyukur Engkau ingatkan kami. Kami tangkap firman-Mu, kami tangkap janji-Mu. Kami tidak mau goyah. Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, teguhkan hati kami, urapi setiap kami, tuntunlah kami Tuhan. Bawalah pertangan kami, bawa perjalanan kami. Kau yang bawa Tuhan, Kau yang bawa Tuhan, Kau yang bawa masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Kau yang bawa Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Hari ini hari kepastian bagi doa-doamu. Hari ini hari kepastian bagi kesehatan-Mu. Hari ini hari kepastian bagi rumah tanggamu. Hari ini kepastian bagi studi, bagi pekerjaan, bagi keuangan, bagi masa depan, bagi pasangan hidup, bagi pelayanan, kepastian. Teguhkan Tuhan, teguhkan Tuhan. Bahkan Tuhan, jadikan ini Kairos-Mu datang dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kepastian-Mu datang, kepastian-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang pasti. Tuhan Kau pasti. Tuhanku pasti. Peliharaanmu pasti, tuntunanmu pasti, rencanamu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Setiap kita dibebaskan, ada kepastian di dalam Tuhan. Kita disembuhkan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Yang percaya berdua tangan bersama-sama kok. Kita deklarasi sama-sama. Kematian yang membuat kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku dibebaskan.
dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa. Sekarang hatiku, sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu. Kemenanganku tinggi-tinggi, tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku, kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa besok Minggu kebangkitan, ada baptisan air, ada penyerahan anak. Saudara yang baru pertama kali hadir, ya saudara bisa nanti turun ke bawah, ya ada petugas yang sudah pakai seragam, ya saudara bisa diantar ke welcome room atau turun di bawah sebelah kiri, ya karena masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Dan saudara juga bisa nanti tanya tentang gereja kita ini itu atau konseling, dan juga saudara bisa minta didoakan, ya sehingga saudara bisa dilayani dengan baik. Tuhan berkati. Amin. Katakan sebelah dulu, ayo besok ya, jangan lupa ya kebangkitan ya, gitu saudara. Ya, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pegang kepastian yang dari Tuhan. Engkau pasti dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kepastian yang daripada Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Syukur